Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rahman. Saya mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, di video kali ini saya akan meresum jurnal yang berjudul Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan di Jawa Barat. Jurnal ini ditulis oleh A.B. Suryadi. Beliau adalah peneliti Madya Balai Penelitian Geomatika Bakosurtanal. Untuk jurnal ini dilatar belakangi oleh Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk keempat terbesar di dunia. Jadi Indonesia merupakan salah satu dari konsumen beras terbesar di dunia. Sebelum tahun 1984, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar menurut Harjono 1991. Kemudian mampu mencapai swasembada pada tahun 1984. Namun hanya beberapa tahun saja kembali menjadi negara pengimpor beras. Sampai beberapa tahun belakangan ini, perubahan iklim tentu akan mengganggu pertanian tanaman pangan dan niscaya akan menurunkan produksi. Hal ini tentu berdampak pada terhadap ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Mungkin ketahanan pangan tidak akan bersifat konstan dan berlanjut, akan tetapi gangguan ketahanan pangan akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan rakyat. Kekurangan pangan bisa berdampak pada rendahnya kapasitas generasi yang akan datang. Untuk daerah penelitian ini terjadi di Jawa Barat, data yang tersedia juga sudah banyak, terutama data spasial dan data statistik. Untuk metodologinya, studi literatur guna mempelajari teori perubahan iklim dan dampaknya pada permukaan bumi, seperti kenaikan temperatur, perubahan curah hujan, dan pergeseran musim kemarau dan musim hujan, serta kemungkinan efeknya terhadap produksi pertanian dan secara tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, terus bagaimana tingkat sosial ekonomi penduduk berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Pengolahan data iklim meliputi data curah hujan periode panjang dari tahun 1901 sampai 2007. Pembahasan pada gambar di samping menunjukkan hubungan perubahan iklim, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Diawali oleh peningkatan gas emisi rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca serta peningkatan suhu global maupun regional. Pada skema gambar tersebut pada akhirnya berhilir pada ketahanan pangan yang terganggu. Jadi peningkatan emisi gas rumah kaca itu akan berakhir pada ketahanan pangan yang terganggu. Terus untuk perubahan iklim yang mempengaruhi produksi padi sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, yaitu 0,6 ton per hektar turun kalau temperatur naik 1 derajat. Dengan turunnya produksi padi atau beras maka akan berdampak pada ketersediaan pangan utama, sehingga akan menyebabkan kerentanan pangan. Kalau terjadi kerentanan pangan, maka yang paling rawan terhadap kerentanan ini adalah penduduk yang miskin. Secara spasial, presentase penduduk miskin di suatu desa akan dianggap sebagai eksposur terhadap bahaya kerentanan pangan. Sebagaimana rumus di atas, ketahanan pangan diturunkan berdasarkan hasil perkalian indeks kerentanan pangan X, indeks persentase kerentanan kemiskinan. Maka didapat matriks sebagai terlihat di atas. Berdasarkan matriks tersebut kemudian direktifikasi menjadi 5 ketahanan pangan, di mana indeks yang terkecil adalah ketahanan pangan yang tertinggi. Penyebaran tingkat ketahanan pangan disajikan oleh gambar 11. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Kabupaten Indramayu dan Subang ketahanan pangannya tinggi sampai agak tinggi, sedangkan kawasan selatan dan barat menunjukkan daerah yang ketahanan pangannya cenderung rendah. Jadi untuk kesimpulan pada jurnal tersebut, yang pertama, perubahan iklim yang terjadi di Jawa Barat terlihat pada pergeseran musim penghujan lebih kurang 1 bulan dari awal bulan Oktober ke awal November. Naiknya intensitas curah hujan pada bulan April, Mei, Juni, dan turunnya intensitas pada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Temperatur rata-rata harian di Jawa Barat naik sekitar 1 sampai 1,4 derajat Celcius dari tahun 1901 sampai tahun 2000.
Intensitas kenaikan tertinggi terjadi di antara tahun 1991 sampai tahun 2000, yaitu rata-rata 0,4 derajat Celcius. Ketiga, data jumlah hari hujan menunjukkan kenyataan bahwa frekuensi dari hujan per bulan selama 10 tahun terakhir lebih tinggi, dengan demikian frekuensi hari kering lebih rendah. Dapat diartikan musim kering tidak dapat meningkat intensitasnya walaupun lebih panas. Yang keempat, terlihat kecenderungan turunnya produksi padi di Jawa Barat dari tahun 1992 sampai 2008. Salah satu penyebabnya perubahan temperatur dan curah hujan. Yang terakhir, kondisi kemiskinan penduduk yang dicerminkan per desa akan mempengaruhi keterjangkauan pangan oleh penduduk dan akan berpengaruh pada ketahanan pangan. Terima kasih, mungkin itu saja hasil resume yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini pada rekan agar bermanfaat mengetahui hubungan perubahan iklim dan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.